Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin pembawaan materi tentang influenza dari kelompok 2. Sebelum masuk ke materi yang akan dibawakan, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Fadila dengan stambu 054. Lalu ada Nanda Amalia Nur Hapsari Putri dengan stambu 059, dan ada saya sendiri Aulia Husnul Khotimah dengan stambu 064, dan yang terakhir ada Zulka Safira dengan stambu 065. Adapun topik materi yang akan dibawakan tentang influenza, yang pertama itu ada definisinya, lalu ada patofisiologi, lalu ada karakteristik virus RNA, lalu ada golongan obat dan mekanisme obatnya, dan yang terakhir ada efek samping obat. Adapun definisi dari influenza ini, influenza atau biasa juga kita sebut flu itu infeksi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru yang merupakan bagian dari sistem pernafasan. Virus influenza adalah virus yang mampu berkembang dengan baik pada suhu yang sesuai dengan suhu pada saluran nafas atau nafas atas seperti hidung. Virus ini memasuki sel di tubuh penjamu dengan penempelan antigen pada sel-sel epitel hidung yang akhirnya memediasi proses endositosis. Selanjutnya ada patofisiologi. Influenza ini bisa disebabkan oleh virus RNA yang dapat hidup pada manusia, kuda, babi, ikan paus. Virus RNA virus RNA sendiri ini terdiri atas inti protein dengan antara lain RNA dan polimerase. Dan berdasarkan klasifikasi virusnya, virus RNA memiliki 3 dari 5 genus dari famili Orthomysophilidae. Di antaranya ada virus influenza A, virus influenza B, dan yang terakhir ada virus influenza C. Tujuan dari virus ini adalah memasuki sel untuk bereplikasi, mengingat virus tidak mampu bereplikasi ketika ia tidak berada pada sel inangnya. Virus kemudian akan membajak sistem genetik sel penjamu sehingga nantinya materi genetik virus influenza yang dalam hal ini RNA akan direplikasi dan menjadi serangkaian proses transkripsi dan translasi yang menghasilkan komponen-komponen untuk membentuk suatu virus influenza. Ketika semuanya sudah siap, komponen ini kemudian akan dirangkai menjadi virus-virus influenza yang baru. Lalu materi selanjutnya tentang influenza akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya, kita harus tahu apa sih penyebab terjadinya flu. Nah, penyebab terjadinya flu itu yang pertama terlalu cemas, jadi atau kecemasan. Yang kedua, itu ada kontak fisik antara pasien yang kena flu dengan orang yang sehat. Jadi misalnya pasien ini dia terkena penyakit flu atau influenza. Nah, kita tidak tahu sebelum itu apakah dia cuci tangannya atau seperti apa, atau dia lagi bersin dan sebagainya. Kemudian dia akan berkontak fisik langsung dengan
manusia atau orang yang lagi sehat, entah itu melalui berpelukan, berciuman, ataupun berjabat tangan. Kemudian merokok, olahraga yang terlalu sering. Maksudnya merokok itu bisa berbahaya bagi semua orang, terutama untuk mengganggu pernapasan. Selanjutnya, minuman beralkohol, tidak mencuci tangan dengan benar. Kenapa? Karena tangan sendiri kita tidak tahu apakah dia akan berkontak fisik dengan benda atau apapun itu. Jadi tangan itu mengandung banyak bakteri. Jadi dianjurkan untuk bercuci tangan dengan baik dan benar. Kemudian penggunaan masker wajah yang salah. Kenapa? Karena penggunaan masker, terutama masker medis sendiri, itu harus baik. Adapun juga pemilih masker, karena masker biasa saja yang kayak masker dakbil itu cuma bisa menghindar persekian debu, tetapi tidak bisa menghindar namanya kuman, bakteri, dan sebagainya. Beda dengan masker medis yang memang sudah dibuat dan sudah di prosedurnya, memang itu bisa menghambat seperkian sekecil apapun itu debu, apapun itu kuman dan sebagainya. Selanjutnya itu kita masuk ke minum obat flu sebelum waktunya. Maksudnya itu setiap obat apapun itu pasti ada aturan pakai, entah itu 3 kali sehari dan di jam berapa waktu dimakannya dan berapa dosisnya. Jadi untuk siapapun itu, pasien apapun itu, termasuk ini pasien flu atau influenza, harap untuk mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan pakai. Kemudian menganggap enteng setiap hal. Selanjutnya menganggap enteng setiap hal. Jadi ada apapun itu, penyakit apapun itu, maupun penyakit hal biasa, cuman flu biasa atau cuman bersin, jangan menganggap hal itu hal biasa atau cuman hal lewat-lewat saja, tapi tetap dianjurkan untuk mengetahui gejala apa yang terjadi pada diri sendiri, sehingga tidak akan menyebabkan terkena penyakit yang lebih serius, terutama kayak flu dan influenza. Biasanya bersin-bersin terlebih dahulu. Nah, dianjurkan untuk melihat cara pencegahan agar tidak lebih serius kena penyakit tersebut, atau flu berat atau influenza yang lebih parah. Selanjutnya, adapun karakteristik dari virus influenza, di mana di sini ada RNA, polimerase, ada protein, membran albumin, lemak, hemaglutinin, sama neuraminidase. Baik, virus RNA ini dia terdiri atas inti protein, di mana ada RNA dan polimerase. Di bagian luarnya itu terdapat atau dibungkus dengan membran albumin dan membran lemak, di mana nanti terdapat tajuk-tajuk atau bagian-bagian dari glikopeptida. Nah, hal ini glikopeptida sendiri itu terdiri dari protein yang bernama hemaglutinin dan neuraminidase yang berfungsi sebagai antigen permukaan. Hemaglutinin dan neuraminidase terdiri dari banyak varian, dan berdasarkan ini jenis virus influenza diberikan, misalnya namanya tuh H1N1 dan H3N2. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan RNA. RNA sendiri itu senyawa kompleks dengan berat molekul yang tinggi yang berfungsi dalam sintesis protein seluler dan menggantikan DNA sebagai pembawa kode genetik di beberapa virus. Nah, RNA sendiri terdiri dari nukleotida, ribosom, yang dimana ada basa nitrogen yang ditambahkan ke gula ribosa yang diikat oleh ikatan fosfodiester dan akan membentuk untaian dengan panjang yang bervariasi. Basa nitrogen pada RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil yang akan menggantikan timin dalam DNA. Untuk gula ribosa RNA adalah struktur siklus yang terdiri 5 karbon dan 1 oksigen. Kehadiran gugus hidroksil atau OH yang reaktif secara kimia
dia akan melekat pada gugus karbon kedua dalam molekul gula ribosa, polimerase membuat virus, di mana dia akan memainkan peran dalam replikasi dan transkripsi genom virus. Nah, berdasarkan jenis genom dan kebutuhan spesifik virus tertentu, RNA polimerase yang dia bergantung pada RNA sendiri, DNA polimerase yang bergantung pada RNA, RNA polimerase yang bergantung pada DNA dan RNA. Polimerase yang bergantung pada DNA itu ditemukan di berbagai virus atau berbagai macam virus. Polimerase virus umumnya aktif sebagai protein tunggal yang mampu menjalankan berbagai fungsi yang berkaitan dengan sintesis genom virus. Secara khusus, polimerase virus menggunakan berbagai mekanisme untuk mengenali situs pengikatan awal dan dengan memastikan pemanjangan proses dengan menghentikan replikasi pada akhir genom dan juga mengkoordinasikan langkah kimia sintesis asam nukleat dengan aktivitas enzimatik lainnya. Selanjutnya ada protein, di mana untuk peran RNA dalam sintesis protein atau dia akan membutuhkan namanya protein, di mana diilustrasikan dengan adanya banyak antibiotik yang digunakan untuk melawan infeksi. Dia akan berikatan dengan RNA ribosom bakteri dan menghambat produksi protein seluler, di mana dia akan mencegah bakteri berkembang biak. Kesalahan dalam produksi atau urutan komponen RNA pada mesin sintesis protein dapat menyebabkan penyakit pada manusia, antara lain anemia Diamond-Blackfan yang disebabkan oleh cacat pada produksi ribosom, dan beberapa bentuk diabetes, ensefalopate akibat mutasi pada RNA transfer, influenza, dan sebagainya. Selanjutnya akan menjelaskan apa sih itu hemaglutinin. Hemaglutinin adalah salah satu kelompok glikoprotein alami yang menyebabkan sel darah merah atau eritrosit menggumpal. Zat ini ditemukan pada tumbuhan, invertebrata, mikroorganisme. Kemudian kehadiran hemaglutinin pada virus influenza memungkinkan virus untuk berikatan dengan asam salisilat pada permukaan sel hewan inangnya, dan pengikatan ini akan memfasilitasi infeksi inang sehingga berkontribusi terhadap virulensi virus, atau dia karena dia akan memfasilitasi infeksi inang sehingga dia akan ikut memberikan dukungan atau support terhadap proses pertumbuhannya virulensi virus. Selanjutnya, neuraminidase merupakan salah satu kelompok enzim yang memecah asam salisilat. Nah, karbohidrat yang terdapat pada permukaan sel manusia dan hewan lain serta pada tumbuhan dan mikroorganisme. Neuraminidase merupakan antigenik yang terdapat pada virus influenza yang telah dikarakterisasi dengan baik. Setelah nanti dia menginfeksi sel inang, virus ini dia akan memanipulasi mesin atau kerjanya sel untuk mereplikasi dirinya sendiri. Nah, ketika virus yang direplikasi, dia akan bertunas dari sel inang, mereka akan tetap menempel pada permukaan sel inang dengan mengikat antara hemaglutinin atau protein antigenik lain pada permukaan virus. Selanjutnya, neuraminidase membelah molekul asam sialat sehingga membebaskan virus untuk menginfeksi sel lain di organisme inangnya. Antibodi terhadap neuraminidase yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh setelah diinfeksi akan berikatan dengan sebagian antigen neuraminidase yang dikenal sebagai antigen neuraminidase epitop. Kemudian pengikatan ini dia akan menargetkan partikel-partikel virus untuk menghancurkan kekebalan tubuh, atau dia itu kayak menembus sistem kekebalan tubuh atau sistem imun kita. Nah, jadi kalau dia menghancurkan kekebalan tubuh tuh kayak turun imunnya atau kekebalan tubuh pada suatu manusia. Nah, kemudian gen ini dia akan mengkode neuraminidase virus influenza yang sangat rentan terhadap mutasi genetik yang mengubah epitop antigen. Maksudnya gen ini mengkode neuraminidase. Neuraminidase itu kan merupakan protein. Jadi gen ini dia akan memberikan memberikan sinyal atau kontak atau kayak pesan terhadap neuraminidase, sehingga nanti virus influenza itu dia akan rentan terhadap mutasi genetik dan dia mengubah itu epitop antigennya.
Jadi selanjutnya yaitu golongan obat dan mekanisme obatnya. Jadi yang pertama yaitu golongan obat inhibitor M2, di mana contoh obatnya yaitu amantadin. Dia itu mekanisme kerjanya untuk menghambat channel M2 pada virus influenza. Kemudian yang kedua yaitu rimantidin, di mana mekanisme obatnya yaitu sama seperti amantadin, yaitu dia menghambat channel 2. Kemudian untuk golongan yang kedua yaitu inhibitor inhibitor neotransmidase. Adapun contoh obatnya yaitu oseltamivir, yaitu secara oral. Adapun mekanisme obatnya yaitu dengan mengganggu pelepasan viroin baru dari sel yang terinfeksi ke sel yang belum terinfeksi. Sehingga tujuan akhirnya dia itu akan menghentikan penyebaran infeksi pada saluran nafas. Untuk indikasinya dia itu untuk penyakit akut tanpa komplikasi pada pasien yang berusia lebih dari 1 tahun yang sudah mengalami gejala tidak lebih dari 2 hari. Kemudian untuk yang kedua obat zanamivir, dia itu mekanismenya untuk mengganggu pelepasan viroin baru dari sel yang terinfeksi ke sel yang belum terinfeksi. Sehingga tujuan akhirnya dia itu menghentikan penyebaran infeksi pada saluran nafas. Untuk indikasinya dia itu juga untuk penyakit akut tanpa komplikasi yang disebabkan oleh infeksi virus influenza A dan B pada pasien dewasa dan anak lebih lebih dari 7 tahun yang sudah mengalami gejala tidak lebih dari 2 hari. Uh, Zanamivir ini tidak direkomendasikan untuk pasien penyakit saluran nafas seperti asma ataupun penyakit paru obstruktif kronik. Selanjutnya saya serahkan pada Sulka Safira. Baik, selanjutnya itu adalah efek samping obat. Di mana untuk obat pertama yang di sini adalah amantadin. Di sini obat amantadin merupakan obat yang dapat digunakan sebagai antivirus dan anti Parkinson. Di mana obat ini diindikasikan untuk beberapa penyakit seperti pengobatan dan terapi penyakit Parkinson serta beberapa jenis influenza A. Yang dimana efek samping dari obat amantadin ini seperti pusing, jatuh, bengkak di tungkai atau kaki, kemudian mual, sembelit, atau masalah tidur. Obat yang kedua yaitu rimantadin. Di mana rimantadin ini adalah obat yang mencegah atau mengobati jenis virus flu tertentu, yaitu seperti influenza. Di mana rimantadin ini dapat membantu meringankan gejala dan mempercepat waktu pemulihan. Efek samping dari obat rimantadin sendiri yaitu ada mual, muntah, diare, kehilangan nafsu makan, sakit perut, mulut kering, dan gangguan tidur atau insomnia. Untuk obat yang ketiga yaitu ada oseltamivir, di mana oseltamivir adalah obat antivirus yang biasa digunakan untuk mengobati influenza tipe A dan tipe B. Oseltamivir tergolong dalam obat antivirus yang bekerja menghambat pertumbuhan virus dan menghentikan penyebaran virus di dalam tubuh. Oseltamivir sendiri memiliki efek samping seperti mual, muntah, nyeri perut bagian atas, insomnia, vertigo, diare, dan batuk.
Bisa juga dia merasakan pusing, sakit kepala, lemas, pendarahan pada lambung, asma, anemia, demam, nyeri, dan gangguan pendengaran. Obat yang terakhir yaitu adalah Janamivir, di mana Janamivir ini adalah obat antivirus yang digunakan untuk menangani dan mencegah infeksi virus influenza tipe A dan B, di mana Janamivir ini merupakan antivirus golongan penghambat neuraminidase. Neuraminidase berperan penting dalam proses penyebaran dan perkembangan virus di tubuh. Efek samping dari Janamivir sendiri yaitu sakit kepala, pusing, mual, muntah, diare, batuk, kesulitan bernafas, sakit telinga, bisa juga gejala pilek seperti hidung tersumbat, bersin, dan sakit tenggorokan. Jadi mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasi dengan materi influenza hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.